Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan ya oleh tim di Pusat Riset Teknologi Tebak BRIN untuk memaparkan salah satu kegiatan yang telah kami lakukan di PRTTG, khususnya yang berkaitan dengan rancangan teknologi ohmic heating dan pemanfaatannya untuk fermentasi kopi. Baik, saya langsung saja kepada metode pengolahan kopi ya, karena secara umum tadi penjelasan terkait pentingnya kopi bagi Indonesia khususnya itu sudah dijelaskan ya. Nah, secara umum jadi proses pengolahan kopi ini sebetulnya seperti ini ya, bisa dilihat dalam diagram ini bahwasanya secara umum terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu ada wet process, ada dry process. Nah, yang wet process ini terbagi menjadi dua ya. Kenapa disebut wet process? Karena proses pengolahannya itu dimulai dari pengupasan kulit ceri terlebih dahulu. Jadi kulit cerinya dikupas sehingga diperoleh biji kopi yang masih berlendir ya. Nah, kemudian setelah itu nanti terbagi menjadi dua tahap. Maksudnya dua jenis ya. Yang pertama ada yang namanya natural atau honey ya. Nah, ini proses ini dilakukan dengan langsung mengeringkan biji kopi yang tadi hasil pengupasan dari kulit cerinya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya yang proses basah atau wash. Nah, kalau di sini prosesnya lebih kompleks yaitu melibatkan fermentasi ya. Jadi kopi ceri yang telah dikupas tadi yang masih berlendir itu difermentasi ya, baik menggunakan wadah maupun tangki ya, kemudian direndam air. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pertama menghilangkan lendir ya, untuk mempercepat penghilangan lendir sekaligus dengan meningkatkan cita rasa. Jadi dengan fermentasi itu kan ada aktivitas mikroba, aktivitas enzimatis yang berfungsi untuk meningkatkan atau menambah nanti cita rasa dari kopi itu. Nah, biasanya kalau di fermentasi ini ditambah 1, 2, atau 3 hari, nah itu tergantung dari keperluannya ya. Nanti bisa cita rasanya berbeda-beda soalnya. Nah, kemudian eh, yang dry process itu atau disebut natural ya, ini yang biasanya yang lebih banyak digunakan oleh petani kopi ya di Indonesia ya. Karena prosesnya itu langsung ya dari kopi ceri yang telah dipanen itu langsung dikeringkan bersama kulit cerinya sehingga nanti diperoleh kopi kering yang masih ada kulit cerinya. Nah, itu seperti ini bentuknya. Nah, kalau proses yang dry proses ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama karena yang dikeringkan itu kan kulit cerinya dan juga kopi di dalamnya seperti itu. Nah, ini yang secara umum biasa digunakan ya tekniknya. Namun seiring perkembangan zaman ya dan juga perkembangan pengetahuan tentu ada penambahan suatu metode ya dalam pengembangan pengolahan kopi ini. Nah, yang saya pelajari dan saya ketahui juga saat ini sudah dilakukan ya, sudah ada yang melakukan yaitu fermentasi pada ceri kopi ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lista sebelumnya. Jadi kopi ceri yang masih dalam bentuk ceri ini bisa juga difermentasi. Ini juga yang paling modern ya tekniknya. Jadi sebelum diproses lebih lanjut, difermentasi dulu dengan berbagai macam tadi, misalkan dengan penambahan apa, tentu itu tujuannya untuk mendapatkan kopi dengan cita rasa tertentu dan cita rasa yang berbeda daripada biasanya tentunya ya. Kemudian ada juga kalau ini kan di awal, ada juga yang fermentasinya dilakukan di akhir. Jadi setelah kopinya diperoleh dalam bentuk green bean, nah ini juga ada yang sudah ada yang mencoba, termasuk kita di kantor juga ya, di PRTTG sudah melakukan juga fermentasi green bean ya. Ini juga salah satu teknik yang masih baru ya. Saya kira beberapa tahun ini sudah ada cukup banyak ya yang meneliti ya di sini. Jadi memang setelah kering itu green bean itu dilakukan fermentasi kembali dengan menggunakan bahan tambahan misalkan vermipan ataupun yang lain sebagainya. Nah, tujuannya tentu juga untuk meningkatkan cita rasa dari green bean. Nah, selain itu juga kenapa fermentasi green bean ini dilakukan? Karena biasanya ya ketersediaan kopi ceri ini tidak sepanjang tahun ya, jadi ada musiman ya. Sedangkan kalau green bean itu kan bisa disimpan lama. Nah, itu bisa sepanjang tahun kita bisa lakukan fermentasi dalam bentuk green bean seperti itu. Baik, terkait fermentasi kopi karena seperti judulnya yaitu kita membahas tentang fermentasi kopi. Jadi kenapa fermentasi ini perlu dilakukan? Karena merupakan salah satu tahap penting dalam
proses pengolahan kopi. Jadi saya baca dari literatur juga bahwasanya 50-60% apa namanya faktor yang paling berpengaruh terhadap cita rasa kopi itu adalah dimulai dari varietas, kemudian faktor budidaya, teknik panen sampai pasca panen. Nah, itu 60% itu mempengaruhi ya. Sisanya nanti 40%-nya itu apa namanya mulai dari roastingnya, kemudian brewing sampai diseduhnya seperti itu. Nah, adapun yang fermentasi saat ini banyak digunakan, mungkin apa namanya yang tersebar di masyarakat itu masih dilakukan secara tradisional. Artinya apa? Tidak ada proses pengontrolan suhu. Padahal suhu ini salah satu faktor yang penting dalam proses fermentasi ya. Sehingga kalau apa suhu tidak dikontrol ini fermentasi tidak akan seragam ya. Antar satu batch saja itu bisa jadi tidak seragam. Apalagi nanti antar batch per batch berikutnya itu. Misalkan karena apa? Karena suhu ini kan kalau tidak dikontrol antar satu hari dengan hari berikutnya itu bisa jadi berbeda. Kalau musim dingin suhu lingkungan itu berapa, kalau musim panas berapa itu bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi tentu itu akan mempengaruhi cita rasa akhirnya. Nah, sebetulnya untuk pengkondisian suhu ini bisa dilakukan dengan fermentor terkendali ya, namanya fermentor, yaitu alat untuk mengkondisikan suhu ya, biasanya suhu yang dikondisikan. Sehingga suhu optimal ini dikondisikan sejak awal proses dan dipertahankan selama proses fermentasi. Sehingga apa targetnya yaitu bakteri dan ragi dapat tumbuh secara optimal. Nah, kalau menggunakan fermentor yang apa namanya biasa ya, yang menggunakan pemanas, elemen pemanas ataupun mantel jaket air, nah itu biasanya dia apa namanya sebaran suhunya tidak seragam. Nah, kenapa kemudian kita mencoba mengembangkan yang namanya teknologi ohmic heating seperti itu. Nah, mungkin perlu diketahui dulu ya terkait ohmic heating itu apa sih namanya ohmic heating. Jadi ohmic heating ini merupakan salah satu metode pemanasan listrik yang juga disebut dengan resisten ya, sebagai mana namanya ohm ya, berasal dari kata ohm atau resistennya resisten heating ataupun joule heating. Nah, ini merupakan salah satu pemanasan langsung di mana makanan itu langsung bersentuhan dengan elektroda ya. Jadi kan kalau di rumah kan ada colokan listrik itu ada dua. Nah, satu colokan diberi elektroda, satu lagi diberi elektroda. Nah, di antara elektroda itu dikasih bahan, misalkan kopi kalau kita ya. Nah, itu nanti otomatis akan langsung apa namanya terjadi pemanasan menggunakan secara langsung dari apa namanya transformasi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, jadi konsep pemanasannya seperti itu ya, cukup sederhana menggunakan hukum Ohm, di mana produk ini yang penting dia memiliki konduktivitas elektrik ya, seperti itu. Dan apa namanya arus yang terjadi di sini mengikuti hukum Ohm ya, di mana tegangan sama dengan arus dikali resistansi. Jadi memang arus ini akan timbul apabila apa namanya bahan ini memiliki resistansi ya. Kemudian dan panas yang dihasilkan terjadi karena hambatan dari resistansi dari bahan itu. Nah, jadi karena konversinya langsung ya dari energi listrik menjadi energi panas, jadi efisiensinya tinggi. Berbeda dengan menggunakan elemen pemanas ataupun melalui perantara pemanas air misalkan. Nah, itu biasanya kan ada konversi dulu menjadi panas di elemen pemanas. Misalnya itu efisiensinya tentu berbeda ya, lebih rendah ya. Sehingga dianggap juga ini sebagai green process seperti itu. Nah, ini secara umum, jadi ini skematik yang paling sederhana dari ohmic heating itu adalah ini. Jadi menggunakan listrik AC ya, alternating current, langsung dihubungkan ke dua elektroda, kemudian di tengahnya ada bahan, sehingga nanti bahan itu akan timbul panas dari internal bahan itu sendiri. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana mekanisme terjadinya pemanasan ini? Sebetulnya secara fundamentalnya itu adalah seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi apa namanya produk pertanian ataupun pangan itu kan biasanya yang harus memiliki nilai konduktivitas elektrik ya. Jadi mengkonduksikan electricity ataupun listrik dengan nilai tertentu ya. Jadi memang faktor utama dari menggunakan ohmic heating itu adalah EC ya ataupun electrical conductivity. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika EC-nya ini naik ataupun tinggi EC-nya berarti dia resistansinya turun ya. Kalaupun resistansinya tuh tinggi, berarti dia EC-nya rendah. Contohnya ini aja, apa namanya logam ya. Kalau logam itu kan dia resistansinya kecil ya, resistansinya kecil sehingga EC-nya itu tinggi, sehingga dia bisa mengalirkan listrik dengan sempurna misalkan. Kenapa demikian? Karena kalau langsung apa namanya yang tadi ya dua colokan listrik tadi yang langsung dikasihkan misalkan disambungkan ke logam, otomatis akan apa?
korslet ya, meledak. Nah, itu sebetulnya itu juga dari efek ohmik ya, karena terlalu resistansinya terlalu rendah, akhirnya dia terjadi loncatan listrik yang suhunya naik secara drastis seperti itu, sehingga jadi meledak ataupun korslet. Nah, sedangkan kalau produk pertanian ini dia perlahan naiknya karena dia memiliki electrical conductivity tertentu sehingga dia panasnya itu perlahan tergantung dari tegangan yang diberikan. Nah, akibat listrik itu terjadi tabrakan antar molekul, antar elektron ya, sehingga terjadi perpindahan momentum antar satu molekul dengan molekul lain sehingga meningkatkan energi kinetiknya, sehingga suhunya di dalam produk itu menjadi lebih hangat sampai menjadi panasnya terus naik. Nah, itu. Nah, untuk sebagai pengetahuan bahwasanya nilai electrical conductivity ini satuannya adalah Siemens per meter ya. Ini di nomor 3. Nah, itu sebetulnya untuk buah-buahan, untuk pasteurisasi juga sebetulnya bisa ohmic heating ini ya. Ini yang penting dia memiliki nilai electrical conductivity. Ini contohnya untuk konsentrat buah ini ya, misalkan nanas, stroberi ya dan lain sebagainya, ini berkisar antara 0,05 sampai 1,2 Siemens per meter. Nah, sedangkan ya air yang murni ya, ini dia memiliki konduktivitas yang sangat rendah ya. Misalkan air air murni yang tidak ada mineralnya. Nah, itu sangat kecil sekali, 0,55 milisiemens per meter, sehingga sulit dia mengantarkan listrik. Sehingga memang harus ada jika air itu ingin dipanaskan memang harus memiliki electrical conductivity yang tinggi ya. Nah, itu cara penambahan EC-nya itu bisa dengan ion-ion misalkan NaCl dan lain sebagainya. Ini jadi komponen utamanya ada 3 ya sebetulnya secara umum, yaitu ada sumber energi listrik yaitu power supply, kemudian assembly dari pemanas heaternya yang terdiri dari tadi tabung misalkan ya, kemudian elektroda di kedua sisinya, serta ada kontrol panelnya ini biasanya untuk mengontrol tegangan ataupun suhunya seperti itu. Nah, yang lebih untuk di lab biasanya kita lebih banyak lagi komponennya, mulai dari ada function generator, kemudian ada juga transformer yang untuk mengatur tegangan, untuk mengatur suhu, kemudian juga ada amplifier, oscilloscope, kemudian data logger juga untuk merekam data-data yang yang dihasilkan selama proses fermentasi misalkan seperti itu ya, sehingga data bisa diolah lebih lanjut. Nah, adapun keunggulannya, jadi memang yang kita pelajari bahwasanya ohmic heating ini dia teknologi yang menjanjikan memproduksi panas secara cepat dan seragam ya. Nah, ini kalau yang konvensional kan seperti ini, biasanya panas itu terdistribusi ke dalam, itu dia ada gradien suhunya dari mulai paling panas sampai dia di dalamnya itu masih kurang panas misalkan. Nah, sehingga dia lebih seragam dan tidak ada hotspot, tidak ada titik yang lebih panas ataupun lebih dingin seperti itu. Kemudian penggunaannya juga diketahui dapat menghemat energi sampai 97% dibandingkan dengan yang konvensional, serta meningkatkan mereduksi waktu pemanasannya sampai 90%. Serta penelitian yang yang sudah dilakukan juga ini menyebabkan kehilangan nutrisi lebih sedikit ya, kemudian kerusakan akibat panas juga lebih sedikit, kemudian biaya untuk maintenance juga lebih rendah, dan juga tentunya ramah lingkungan. Kemudian kekurangan ya memang ini menjadi hambatan dalam pengembangan ohmic heating ini biasanya karena kurangnya informasi umum dari EC bahan, karena setiap bahan itu akan memiliki nilai EC yang berbeda, sehingga dalam proses pendesainan dari ohmic heating-nya tentu akan banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Serta pengaturan frekuensi listrik kita masih terbatas karena hanya menggunakan listrik PLN, biasanya itu 50 Hz ya. Kemudian yang paling krusial juga di elektroda sih. Nah, untuk elektroda ini memang yang paling berkualitas itu tentu platina ya, atau platinized titanium yang tentu harganya memang mahal ya. Ini juga paling bagus. Kemudian ada titanium saja ataupun stainless steel. Nah, untuk stainless steel ini biasanya yang masih juga sebetulnya kurang efektif ya. Karena memang kadang terjadi elektrolisis itu yang mungkin nanti perlu dihindari ya, apabila nanti unsur logamnya bisa terurai ke dalam bahan seperti itu. Nah, ini juga masih khusus untuk menggunakan listrik yang PLN ataupun AC saja. Nah, kemudian aplikasinya banyak sebetulnya ya, yaitu tentunya kita untuk fermentasi, ada juga yang lain untuk branching, dehydration ya, extraction, evaporation juga bisa dilakukan. Nah,
Adapun yang sudah dilakukan kita di PRTTG sendiri sudah mengembangkan fermenter yang skala lab ya. Jadi khusus untuk apa sebetulnya ini apa namanya keperluannya tidak hanya untuk fermentasi, sebetulnya bisa untuk berbagai proses. Nah, cuma memang kita di sini memang fokus untuk pengujian pertama untuk fermentasi kopi. Nah, ini secara umum apa saja sebetulnya yang diperlukan untuk pengembangannya ini bisa dilihat bahwasanya bisa menggunakan microcontroller yang terintegrasi dengan beberapa sensor ya. Ada sensor tegangan, sensor apa namanya arus ya, kemudian ada sensor suhu ya. Nah, itu nanti sehingga data-data bisa direkam dan bisa diolah lebih lanjut. Nah, ini penampakan apa namanya wadah ohmiknya ya. Seperti nah ini alhamdulillah sebetulnya sudah dipublikasikan juga, cuma masih dalam baru accepted manuskrip ya, jadi belum belum publish ya. Ini artikelnya nanti bisa dibaca lebih lanjut kalau tertarik ya. Kemudian, bagaimana stabilitas dan sebaran suhunya juga telah kita kaji ya untuk apa namanya kopi yang telah dikupas. Jadi kita mencoba sebelumnya dengan kopi yang telah dikupas itu yang masih ada lendirnya itu ternyata electrical conductivity-nya memang bagus ya di atas 0,05 Siemens per meter dan cocok untuk proses fermentasi berbasis ohmik. Nah, untuk proses pengkodian suhunya memang dapat dilakukan dengan baik ya. Sebagai contoh di grafik itu dia suhu target itu dia bisa dicapai dalam beberapa menit. Nah, ini tergantung dari tegangan yang kita berikan ya. Contohnya ini semakin tinggi tegangan yang diberikan dia semakin cepat ya. Adapun semakin rendah tegangannya dia semakin lambat ya untuk mencapai suhu target misalkan berapa. Misalkan ya yang terbaik untuk fermentasi itu sebetulnya tergantung dari jenis mikrobanya ya. Namun secara umum sebetulnya suhu tubuh manusia ini merupakan suhu yang paling optimal untuk fermentasi di mana proses enzimatis dan pertumbuhan mikroba itu paling optimal pada suhu tubuh kita ya sekitar 37 mungkin sampai 40 itu masih bisa. Nah, kita juga telah memodelkan sebetulnya untuk kebutuhan arus dari proses fermentasi menggunakan ohmik ini dia dipengaruhi oleh kapasitas ya. Jadi pertama kapasitas, kemudian jarak antar elektroda serta gradien voltase. Jadi maksudnya gradien voltase ini adalah perkalian antara jarak dikalikan apa namanya voltage gradient ataupun gradien voltase. Misalkan kita mau fermentasi dengan voltage gradiennya 10, misalkan 10 volt per centimeter. Kita jarak antar elektrodanya misalkan 10, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100 volt. Berarti kebutuhan apa namanya voltasenya adalah 100 volt seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut sebenarnya bisa nanti diakses di apa namanya jurnal yang telah publish ini di apa namanya di jurnal internasional ya, bisa diakses di situ. Nah, kemudian untuk daya listrik juga kita kaji ya. Ini kita coba pada green bean ya. Jadi kita juga sudah mencoba fermentasi pada green bean. Ternyata bisa ya dengan menambahkan air dengan ragi, misalkan dicampur dengan green bean ya dengan perbandingan tertentu. Nah, kita kaji ternyata suhu bisa tercapai juga. Misalkan ini semakin cepat apa namanya semakin tinggi voltasenya dia semakin cepat juga tercapai suhunya ya. Nah, setelah ini dia tentu akan terkontrol di situ terus suhunya ya sampai akhir fermentasi. Nah, memang yang perlu apa namanya diketahui adalah ternyata peningkatan suhu juga meningkatkan EC ya atau electrical conductivity sehingga bisa dilihat arus listrik ini juga seiring berjalannya waktu ini naik ya. Jadi memang perlu spare daya yang lebih besar untuk sampai akhir proses fermentasi seperti itu. Nah, kemudian efek selama fermentasinya bagaimana? Ini juga telah kita kaji ya, bahwasanya memang sebagaimana tadi saya katakan untuk EC-nya itu EC awal pada suhu lingkungan ini misalkan pada suhu 25-27 ya, ini sekitar segini ya, 0,059. Nah, yang finalnya itu pada saat suhu tercapai itu dia naik sampai 0,2. Jadi semakin tinggi EC-nya semakin bagus sebetulnya. Jadi peningkatan suhunya dia semakin cepat ya seperti itu. Nah, bagaimana efek terhadap pH? Nah, kita juga telah pelajari bahwasanya ternyata dengan ada pengaruh dari gradien voltase ataupun voltase yang diterapkan pada proses fermentasinya ya. Misalkan ini ternyata semakin tinggi dia penurunan pH-nya semakin cepat. Artinya apa? Artinya ada pengaruh penggunaan besarnya voltase terhadap pH ya. Semakin kecil pH artinya semakin asam. Apa indikatornya dengan nilai pH ini ya?
itu bisa apa namanya terjadi karena proses fermentasinya biasanya terjadi lebih cepat ya. Artinya dengan waktu yang sama ya 24 jam ini nilai pH-nya lebih rendah, artinya dia lebih lebih cepat fermentasinya ataupun lebih lebih bagus ya karena asam-asamnya dia terpecah ya menjadi asam organik yang lebih banyak seperti itu. Nah, ini juga indeks fermentasi juga kita coba ukur. Sebetulnya indeks fermentasi ini biasanya diukur untuk kakao ya. Cuma kita coba juga untuk kopi ternyata ada perbedaan juga ya, apa namanya? Bisa apa diketahui dibandingkan kontrol ini nilai indeks fermentasi yang dengan ohmik ini dia lebih lebih tinggi ya, seperti itu. Juga dibandingkan dengan yang 0 volt ya, 0 volt juga ternyata dia lebih tinggi ya, khususnya yang 8 volt sih, seperti ini. Nah, kemudian ini yang kita coba uji lebih lanjut ya. Kalau tadi kita mengetahui ada pengaruh dari voltase, kemudian kita kaji lebih lanjut, kita bandingkan fermentasi green bean dengan penggunaan yeast ini dibandingkan antara ohmik dengan non ohmik. Artinya adalah kita coba yang dengan ohmic heating, misalkan kita coba pada 8 volt tadi ya, 8 volt per centimeter. Kemudian kita yang non ohmic ini tanpa bantuan ohmic ya, artinya jadi tidak ada pemanasan itu. Kemudian kita durasi fermentasinya 6, 12 sampai 18 jam ya dengan beberapa ulangan. Nah, kita kaji analisis beberapa parameter mulai dari suhu, kemudian kadar air, kemudian total asam, pH, warna, kafein ya, sampai analisis multivariat. Nah, kita uji juga dengan sensori ya. Uji sensori ini menggunakan metode SCAA pada satu sampel yang memiliki kafein terendah dan juga satu sampel kontrol ya untuk saling pembanding. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, diketahui bahwasanya pH dengan ohmik ini menunjukkan paling rendah ya dibandingkan yang non ohmik ya, yang pojok kiri atas ini ya. Kemudian untuk total asamnya dia yang ohmic heating dia 18 jam itu paling tinggi. Artinya apa? Artinya dia paling banyak ataupun paling cepat proses fermentasinya. Jadi dengan 18 jam sudah tercapai apa namanya total asam paling paling tinggi ya. Sedangkan yang non ohmic ini dia ada fluktuatif dan mungkin karena ketidakkonsistenan suhu sehingga nilainya seperti ini. Nah, untuk kafein kita juga mengkaji bahwasanya ini hal yang menarik ya, bahwasanya dengan fermentasi green bean ini menggunakan ohmic khususnya, jadi ada penurunan kafein ya. Jadi kadar kafein robusta kan biasanya cukup tinggi ya. Nah, dengan fermentasi ini dia bisa turun sampai hampir 0, sampai 0,52% saja ya. Sedangkan yang untuk non ohmic ini sebetulnya terjadi penurunan, cuma tidak signifikan ya, seperti ini. Juga dengan apa namanya kita korelasikan tentunya ada keterkaitan antara total asam dengan kafein yang saling bertolak belakang. Jadi ketika total asamnya naik, dia kafeinnya dia semakin turun seperti itu. Nah, setelah itu kita coba uji dengan apa namanya cupping ya, tes cupping di lembaga yang bersertifikat ya di Puslit Koka ya, antara satu sampel kontrol tadi ya yang tidak diapa-apakan dengan yang diproses dengan ohmic 18 jam. Ternyata di sini ada hal yang menarik, memang ada terjadi peningkatan cita rasa ya. Nilai skornya bisa dilihat yang untuk kontrol ini hanya 77, sedangkan yang dengan ohmic ini bisa mencapai 82,75. Sehingga apa kesimpulannya? Jika dilihat di sini ada bacaan ya bahwasanya nilai minimum untuk specialty grade adalah 80. Artinya apa? Artinya kopinya bisa meningkat sampai mencapai kelas specialty ya dengan proses fermentasi green bean ini. Jadi ini suatu hal yang menarik yang bisa kita namanya nanti mungkin diaplikasikan di masyarakat ya, bahwasanya fermentasi green bean itu bisa meningkatkan cita rasa dari kopi. Nah, ini ya apa grafiknya bahwasanya hampir setiap parameter ini ada peningkatan ya. Jadi dari mulai fragrance, flavor, aftertaste-nya meningkat, salt acidnya, bitternya, mouthfeel. Yang hanya sama itu clean cups dan uniform, ini memang sempurna ya keduanya. Semua yang lainnya itu ini ada peningkatan seperti itu. Nah, ini juga saya temukan hasil yang sama dari penelitian sebelumnya ya yang dikembangkan oleh Prof. Salengke ini dari Universitas Hasanuddin ya. Beliau juga memang apa namanya mengembangkan teknologi home marketing juga ya untuk kopi dan kakao ya. Dan hasilnya yang beliau kembangkan juga terlihat
cupping score hasil dari fermentasi dengan off-make heating ini bisa mencapai 85 ya, konsisten bahkan dari sampel pertama, kedua, ketiga ini nilainya di atas 84 ya. Jadi hasil kopi lebih konsisten, kemudian melebihi skor cupping dari kopi luwak. Dari klaimnya seperti itu ya. Jadi kelasnya juga specialty. Nah ini bisa dibaca lebih lanjut di sumber artikel yang kemudian apa tantangan dalam proses fermentasi ini ya khususnya dengan off-make. Jadi memang daya dan heating rate dipengaruhi oleh volume dan jenis bahan. Kemudian dipengaruhi oleh EC dan suhu bahan juga. Kemudian perlu elektroda berkualitas tadi ya, platina ataupun titanium ya, memang yang paling bagus. Kemudian kandungan logam ya ini yang perlu dikaji apabila menggunakan stainless steel biasanya. Kalau stainless steel ini biasanya perlu dikaji lagi kandungan logam yang diakibatkan pada saat proses off-make heating. Serta faktor keamanan listrik yang juga masih jadi perlu pertimbangan lebih lanjut seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.